pas diupload ke Instagram dan ke TikTok, nah itu langsung pecah viewersnya sampai 5 juta 7 juta penonton. Terus akhirnya konsisten bikin terus. Waktu pertama kali dapat bintang 1, itu tuh saya stres juga ya Pak ya. Pas lagi lebaran kan itu. Gitu ya? Itu kan emang banyak banget Pak yang masuk, apalagi kita baru buka, terus karyawannya juga baru semua kan. Menarik sekali nih, 10.000 loh satu hari. Laundry paling mahal ini di Depok nih kayaknya. Nah ini teh pucuk, gimana nih ceritanya ada teh pucuk dan tulisannya gratis minuman nih. Di sini itu karyawannya liburnya 2 hari Pak dalam seminggu. Masuknya cuma 5 hari. Hai Laundrypreneurs Indonesia, jumpa lagi dengan saya Apik Primadia. Oke teman-teman, saya kali ini mampir lagi ke salah satu laundry mitranya Apik Management yang keren banget, sering seliwer-seliwer di IG saya dan biasanya sering saya mention juga karena beliau sering nge-tag saya. Ya wajib saya untuk mention. Karena juga menarik, kita melihat laundry-nya dengan 3 stek mesin, tapi omsetnya luar biasa. Dan yang menarik berikutnya adalah beliau ada antar jemput dengan bajai. Keren ya? Apakah itu gimmick aja atau memang itu ada daya tarik tersendiri? Nanti kita akan ngobrol lebih detail bagaimana membangun keran lokal laundry di Depok, Cilodong ya, Cilodong Depok. Nah, karena kita sudah melihat ada ownernya di samping kita. Oke, nah ini ada di sebelah kita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah ada di depan layar. Silakan kenalan dulu Bu. Silakan. Hai Laundrypreneur Indonesia, perkenalkan saya Aufa Salsabila. Di sini saya sebagai owner dari Klean Lokal Laundry yang ada di Cilodong Depok. Keren, keren ya. Nah, beliau ternyata influencer. Nah, ini konten kreator. Bentar lagi jadi YouTuber juga. Amin. Nah, Bu Alfa tadi udah berkenalan bahwa beliau adalah owner dari Klean Lokal Laundry dan nanti kita akan sambil ngobrol-ngobrol bagaimana membangun Klean Lokal ini dan ternyata beliau juga influencer, konten kreator, benar ya Bu? Iya, bisa. Gimana kok bisa jadi konten kreator atau influencer ini awalnya? Sebenarnya ini disebutnya konten kreator aja kali ya Pak. Siap, boleh. Kalau influencer kayak belum sebegitu menginfluence. Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak sengaja sih Pak, karena kan saya tuh suka upload apapun ya, kegiatan sehari-hari, misalnya jalan kemana di-upload. Dulu tuh sebelum nikah malah tentang kucing juga saya upload. Saya wisuda, saya upload, semua saya upload. Nah, sebenarnya titik gongnya itu adalah ketika pas baru nikah nih Pak, baru nikah, terus kan saya merantau nih. Nah, pas udah lagi merantau itu, saya tuh hamil ceritanya. Baru tes kan, tes pack itu, keadaannya suami nggak tahu lagi kantor kan. Terus pas suami pulang, terus saya ajak sholat berjamaah dulu nih di videonya tuh. Nah ini saya taruh kamera tersembunyi, ceritakan supaya emang saya mau lihat aja sih, ya ekspresi suami saya itu kayak gimana gitu kan. Nah terus di situ saya bikin dokumentasi yang nunjukin kalau ternyata garis 2, terus reaksinya itu bikin netizen tuh jadi pada suka gitu nontonnya, kayak terharu kayak gitu ya. Nah dari situ pas diupload ke Instagram dan ke TikTok, nah itu langsung pecah viewersnya sampai 5 juta 7 juta penonton gitu. Terus akhirnya konsisten bikin terus. Nah dari situ awalnya nggak berharap apa-apa dari konten yang boom itu kan, tapi dengan sendirinya malah brand yang datang nawarin kerjasama. Nah dari situ kan ya sekalian kecebur aja lah, sekalian nyebur. Semakin dalam akhirnya ya udah ada brand yang datang ya saya terima. Terus akhirnya kan nggak cuma menjalani kehidupan sebagai konten kreator buat ngiklanin brand ya, untuk memaintain sebuah akun itu kan butuh ada konten-konten lainnya. Nah jadinya dari situlah saya buat konten-konten lainnya yang bisa diterima sama masyarakat, yang lebih relate kayak gitu, atau misalnya kayak info tentang jalan-jalan kayak gitu-gitulah supaya bermanfaat. Keren. Oke, teman-teman, tadi kita udah mendengar bahwa beliau berawal dari konten yang sederhana, pengen ngasih surprise buat suaminya. Untung responnya bagus ya. Jadi langsung 7 juta views. Keren sekali, itu viral, kayaknya pernah nongol di beranda saya juga. Dan teman-teman yang memang bisa memanfaatkan hal yang sederhana, akhirnya Bu Aufa bisa jadi konten kreator dan menghasilkan. Nah, ada brand yang gabung dan sebagainya. Menarik banget. Nah, kita balik lagi kepada laundry Bu Aufa. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba memilih bisnis laundry? Kan awalnya kan berarti kan
belum ada kepikiran sama sekali. Backgroundnya apa sih Bu sebelumnya? Backgroundnya IRT sih Pak sebetulnya. Oke, Jadi kan IRT. sebetulnya saya itu nggak lama dari lulus kuliah ini, saya tuh nikah kan. Nah suami saya itu kan ASN. Jadi sebelumnya itu dinasnya di Makassar Pak. Oke. Jadi sebelum saya lulus tuh suami saya udah di Makassar duluan. Jadi pas udah di Makassar, udah dinas, pas saya lulus terus nikah, akhirnya saya diajak ke Makassar kan. Ya. Nah di Makassar itu saya tinggal di kawasan padat penduduk. Kan di situ ada rumah dinas, ada Yes. kosan dan segala macam. Yes, Pokoknya gang lebih kecil dari ini malah gangnya ya. Oke, ini nggak gang Bu, ini jalan. Oh iya, aja. ini jalan utama Pak. Ini jalan utama Pak, betul. Yang Saya di sana agak itu saya kecil. gang. Nah di situ tapi kawasan kosan Pak. Oke, rame banget padat. Iya, rame banget padat penduduk. Nah, yang saya lihat di situ tuh banyak banget laundry, Pak. Kanan kiri laundry tuh Laundry berdekatan. kiloan apalagi iya, ya. laundry kiloan. Karena kan kawasan mahasiswa kan di Iya, situ ada harusnya murah-murah. ada perkantoran, ada universitas Yes, gitu ya. Yes. Nah, dalam radius 1 kilometer itu tuh ada 20 laundry lebih, Pak. 1 kilometer 20 laundry. Itu di Makassar ya. Itu di Makassar. Dan Yes, semuanya punya konsumen. Yes, dan rame ya. Dan rame. Jadi Berarti marketnya ada. kayaknya nih emang laundry itu udah jadi suatu kebutuhan Yes, ya. yes. Itu aja di Makassar. Apalagi saya home base-nya ini kan di sini ya, di Di Depok. Di Depok juga pasti sama lah, bahkan lebih harusnya kan, karena betul. Depok ini termasuk kota hujan lah, mepet-mepet Bogor kan. Iya, iya. Sementara Makassar itu panas. Nah di sana tuh kan, di sana aja banyak yang laundry, apalagi di sini. Di Gitu. sini. Akhirnya kepikiran bikin laundry di sini. Iya. Siap, sebentar. Nah, ada petir kan teman-teman? Iya, teman-teman. Kita syutingnya pas lagi hujan, teman-teman. Pas banget apa yang disampaikan. Langsung hujan tadi. Ini daerah hujan langsung hujan. Divalidasi sama alam. Divalidasi sama alam. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Mau buka usaha laundry tapi bingung, ribet dan nggak tahu harus ngapain, atau pengen meningkatkan laundry yang sudah ada? Hubungi Apik Management sekarang juga. Follow Instagram Apik Management untuk informasi seputar bisnis laundry. Nah, ini kita syutingnya di bulan Desember, tanggal 1 Desember 2025. Dan tadi baru nyampe langsung hujan. Bener, ini kota hujan dekat dengan Bogor. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Aufa, kita juga memvalidasi bahwa ini daerahnya adalah daerah pemukiman pada penduduk. Terus dekat dengan GDC ya. Iya, betul. GDC, Grand Depok City, untuk perumahan yang luas banget, yang besar banget. Tempatnya memang strategis sekali. Nanti kita akan bahas titiknya seperti apa. Teman-teman juga bisa melihat Google Map-nya ya. Bahwa Google Map-nya seperti apa, lokasinya seperti apa. Ini teman-teman bisa ngelihat. Nah, akhirnya membuka bisnis laundry. Di tahun berapa itu? Idenya tahun berapa, terus akhirnya bukanya di tahun berapa? Masih ingat nggak? Idenya itu tahun lalu sebetulnya, Tahun awal tahun 2024. lalu. Kan itu saya masih di Makassar ya posisinya Yes. Pak. Terus udah gitu dari bulan Juni itu, sebenarnya sebelum bulan Juni, Mei lah, itu kan Yeah. kita udah mulai mencari. Awalnya saya nonton YouTube dulu, nonton YouTube terkait bisnis laundry itu Yes. emang menggiurkan apa sih gitu kan. Tapi belum ketemu YouTube Apik nih. Pertama Belum tuh saya adalah konten lain ya. Yeah. Nah terus dari situ, oh oke juga. Lama-lama saya cari konten-konten tentang bisnis laundry yang lain. Terus ketemu di YouTube-nya Pak Apik dan saya lihat di dashboard-nya gitu kan. Nah itu jadi saya tonton semua. Oh, iya, Dari terima situ kasih. baru saya ngasih tahu suami. Pertama saya cuma ngeliat segitu kan. Yeah. Malah suami yang makin mendalami kan. Jadi dia langsung beli bukunya. Oh, iya? Terus tiba-tiba dia itu kan Oke, mau oke. langsung daftarin saya FBL. Tadinya Oh, FBL di bulan Juli. Udah kepenuhan. Oke, Udah penuh kepenuh. kelasnya. Makanya itu jangan dinanti-nanti deh kalau mau daftar. Nah jadi di bulan Juli itu saya udah kepenuhan. Apalagi posisi saya masih di Makassar kan Iya. waktu itu. Akhirnya kita daftar untuk bulan September. Nah pas di bulan September itu pun sebenarnya pas udah pengen bisnis laundry nih, tapi belum kepikiran nih ikut Apik Manajemen kan. Iya. Baru pengen belajar Yes, aja lah dulu yes. di FBL. Jadi saya tuh datang ke FBL dengan kondisi kosong, belum tahu apa-apa tentang laundry. Terus udah gitu, belum tahu juga mau beli mesin di mana, SOP-nya kayak Ya. gimana dan lain sebagainya. Nah setelah ikut FBL FBL. ini, oh ternyata banyak hal-hal kecil yang nggak kepikiran gitu Oke. awalnya kan. Jadi banyak insight baru yang lebih Oke. detail. Akhirnya ya udah dari situ kita putuskan untuk ikut ke Apik Manajemen aja. Oke, terima kasih kepercayaannya. Jadi teman-teman ingat ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Aufa bahwa kelas FBL sering penuh. Nah, jangan tunda-tunda, apalagi bulan Desember nih. Atau bulan-bulan berikutnya pas konten ini tayang. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa sih kelas FBL adalah kelas fundamental bisnis laundry. Bagi teman-teman yang pengen tahu strategi, mindset kita sebagai pebisnis seperti apa, bagaimana dengan kondisi kompetisi bisnis laundry seperti apa, strateginya gimana, dan sebagainya. Selama 3 hari, teman-teman bisa ikut kelasnya Fundamental Business Laundry by Apik Academy. Nah, kalau pengen ikut kelasnya yang praktek, SOP, terus cara maintenance mesin, bagaimana cara nyetrika, nyuci, treatment noda, maintenance pribadi, dan sebagainya, bisa ikut kelasnya Daily Laundry Operation.
Iklan sebentar ya Bu. Iya sih. Siap. Oke, biar view-nya nggak di sini aja, kita sambil jalan-jalan. Ini ada mesin, Bu. Boleh digeser sebentar. Nah, ini ada mesinnya, teman-teman. Kita tadi sudah membahas kelas FBL. Akhirnya Bu Aufa dan suami, Pak Bagas ya, Pak Bagas sang suami yang nggak bisa hadir di sini. Beliau merekomendasikan untuk pakai Apik Management karena tadi banyak perintilan-perintilan di bisnis laundry itu yang kayaknya sederhana, ternyata lumayan ya, kompleks ya. Iya, betul. Nah, akhirnya ada mesin di sini, 3 stack mesin, teman-teman. Udah ada stikernya juga, Clean Loka Laundry. Budayakan mencuci di sini. Sejak 2025, dryer 2, D2, D1, D3. Dryernya pakai LG Giant Max. Mesin pengering laundrynya adalah LG Giant Max komersial. Washernya pakai WF16. Ada 3 unit juga. Tipenya 16. Bukan berarti 16 kilo ya. WF16 itu menurut saya 20 kilo bisa, tapi mesin rumahan. Boleh dipakai ya paling 8 kilo, 7 kilo, 10 kilo sesekali aja, gitu ya. Nah, tampilannya juga bagus di atas, ada call center, namanya Clean Loka, teman-teman. Nah, pasti teman-teman juga penasaran, kenapa namanya Clean Loka? Boleh Bu, dijelaskan. Sebenarnya ini yang ngasih nama suami saya sih, Pak. Oh siap, Pak Bagas. Pak Bagas yang ngasih nama. Pertama supaya didengar tuh gampang gitu ya. Penyebutannya juga gampang. Terus itu ini sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta. Kurang lebih artinya ya nggak jauh-jauh lah dari bersih, pakaian, terus Loka itu kalau nggak salah tuh daerah sini gitu. Karena kan kita mau mencakup warga daerah sini toh buat nyuci di sini. Siap. Oke, kalau saya langsung cek Google teman-teman. Clean artinya pakaian. Nah, itu boleh di-shoot nih. Terus Loka artinya nih bahasa Sanskerta artinya dunia atau tempat. Tempat pakaian berarti. Nah, beliau pengen bikin tempat pakaian tapi mencuci baju maksudnya gitu ya. Tempat pakaian mencuci baju. Nah, ini ada di sini. Dan kita bisa lihat di sini Google review lumayan keren. Clean Loka ini, wow, rame 137 yang sudah bikin review 4,8, keren banget. Ya keren kalau Google review itu nggak harus 5 teman-teman, nggak harus 5 bintangnya. Ini 4,8 itu sangat ideal menurut saya. Jadi memang real apa adanya. Jadi yang ngasih bintang 2 ada gitu ya Bu. Ngasih bintang 3 ada 1, bintang 1 ada nggak? Ada ya. Kenapa bintang 1-nya? Kita coba cek ya Bu. Bintang 1, jangan malu Bu. Saya juga ada bintang 1. Itu unik sih Pak. Emang saya tuh waktu pertama kali dapat bintang 1, itu tuh saya stres juga ya Pak ya. Pas lagi lebaran kan itu. Gitu ya? Itu kan emang banyak banget Pak yang masuk. Apalagi kita baru buka, terus karyawannya juga baru semua kan. Siap. Baru pertama kali gitu di laundry. Itu saya stres banget. Pas pertama kali dapat bintang 1. Itu nggak bisa tidur, tapi akhirnya mengobati apa? Akhirnya saya main ke semua laundry nih. Ke Apik Laundry, ke Kota Laundry. Bahkan ke salon kemanapun yang udah terkenal, saya lihat oh ternyata bisnis yang besar pun bintang 1-nya ada. Betul. Jadi itu ya natural aja sih, maksudnya tidak ada bisnis yang sempurna. Yang penting kita mau belajar dari bintang 1 itu kita terus memperbaiki kualitas. Betul. Wah, keren sekali. Positif banget vibe-nya teman-teman bahwa selevel perusahaan yang gede pun seperti yang disampaikan tadi ada laundry ya, seperti Apik Laundry, Kota Laundry maupun salon dan sebagainya yang punya brand pun tetap ada bintang 1. Tapi selalu saya sampaikan ke teman-teman, tetap direspon apapun itu bintangnya, karena itu sebagai bentuk kita ada, bukan robot, bukan kita cuekin gitu aja. Karena mereka orang-orang yang lain pun akan melihat bahwa oh bintang 1 itu wajar teman-teman. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tetap harus coba memperbaiki diri, makanya dengan bintang 1 kita introspeksi di internal seperti apa. Oh ternyata seperti Bu Aufa tadi sampaikan, Bu Aufa itu buka Clean Loka itu 1 minggu atau berapa hari sebelum Lebaran ya? 1 minggu pas. 1 minggu sebelum Lebaran itu yang paling dicari. Itu harganya mahal biasanya. Itu langsung naikin harga, ngikutin momentum itu. Bisa waktu itu sampai 15.000 Pak per kilo. Per kilogram. Tahun ini kita ajarin ya, bagaimana 50.000 per kilogram dan pelanggan nggak mundur. Nah, itu kita ajarin. Itu hanya di Apik Management yang kita ajarin. Detailnya ada di sana. Nah, tadi beliau menyampaikan bahwa pada waktu buka 1 minggu sebelum Lebaran, memang ada kendala pegawainya belum siap. Cucian semakin banyak, tapi pegawai kita belum siap. Misal nih, tukang setrikanya baru seminggu masih belajar ya paling dapat 30 kilo dalam 8 jam karena masih belajar. Dan itu wajar. Belum lagi cara ngelipetnya salah, terus packingnya juga kurang tepat, ngasih parfumnya kurang tepat. Ya itulah
Makanya kenapa kalau teman-teman mau ngejar untuk opening sebelum lebaran atau sebelum musim panen seperti hujan dan sebagainya, teman-teman harus siapin timnya dulu. Karena biasanya owner taunya omset gede, tapi timnya, tim produksinya nggak siap ya masalah juga. Seperti yang Bu Alfa sampaikan, bisa kena bintang 1. Nah, itu pelajaran yang berharga untuk teman-teman semuanya, bahwa kita harus imbang antara tim produksi dengan tim sales kita. Marketing kita kenceng, kita bikin konten kayak Bu Alfa itu bagus banget konten-kontennya, kita lihat tadi ya. Akhirnya pelanggan banyak yang datang, pas datang overload, pegawainya nggak siap, tukang setrikanya cuma mampu 30 kilo sehari, sedangkan yang masuk cuciannya 200 kilo sehari. Harus berapa tukang setrika itu dibutuhkan kalau cuma 30 kilo satu orang? Seperti itu. Makanya teman-teman harus ingat, bukan sekedar mesinnya saja yang harus hitung, tapi timnya, kemampuannya seperti apa. Oke, sambil jalan-jalan lagi, mesin sudah lihat. Oke, kita akan lihat di sini cuciannya udah ngantri, nggak apa-apa sambil nyuci aja. Tempatnya nyaman, rapi. Di situ ada tulisan certificate appreciation ada, terus ada sertifikat untuk yang FBL ada, terus ada foto saya di sana. Seperti itu. Nah, ini ada tempat sofa nyaman, tempatnya ada AC-nya, tapi nggak berasa ini. Tapi hujan, untung ada hujannya, adem. Dan di belakang ini teman-teman, ini ada tempat instalasinya. Nanti tinggal masuk aja ke dalam seperti apa. Ini ada central gas dan sebagainya. Jadi ruangan ini berbelok-belok teman-teman. Jadi kalau kita cuma sampai mesin ini aja, sampai tembok yang ada di sini sekitar 3,5. Tapi kalau sampai belakang sini di mesin berapa itu? Bisa 4 kayaknya. Bisa 4 ya, sekitar 4 meter. Jadi tambah 1 meteran lah ke belakang sini. Keren. Nanti lurus aja ini teman-teman ke belakang. Nah, jadi tempatnya lumayan oke, maksudnya diatur sendiri, kayaknya pas banget ini 3 stack. Kalau nambah mesin ditaruh mana lagi, Bu? Nah itu Pak, saya bingung. Kayaknya nambah cabang kali ya, lebih baik. Benar sekali. Itu luar biasa. Kalau nambah cabang berarti tim QC-nya harus bagus. Iya. Biar cabang pertama dan cabang kedua sama-sama oke. Betul. Seperti itu. Oke, karena tempatnya teman-teman udah terbatas banget. Saya ngelihat videonya beliau di story kalau nggak salah itu sampai penuh-penuh ya. Iya betul Sampai Pak. penuh-penuh. Nah, layout penting teman-teman. Saya di kelas FBL yang sekarang, saya berapa kali memberikan gambaran bagaimana layout ruangan itu penting banget. Dengan 3 stack mesin, kurang lebih 150 kilo sehari, berarti ada cucian masuk 100 kiloan, sampai 150 kilo sehari. Nah, cucian yang ada di dalam yang lain dikerjakan, berarti ada 100 kiloan juga. Berarti total hampir 300 kilo di dalam ruangan ini. Coba bayangin, kalau satu keranjang aja, ini butuh sekitar 5 sampai 8 kilo. Harus berapa keranjang ini kalau 100 kilo ada di sini? Kan penuh banget. Nah, makanya kenapa kita harus memperhatikan ruangan kalau memang sudah full seperti ini, apakah harus naikin harga jual nantinya? Atau malah nambah mesin, karena mesin nggak ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya gimana? Ya nambah cabangnya. Karena timnya sudah nggak muat lagi. Timnya ada berapa di sini? Di sini kita punya sebenarnya 10 tim ya Pak. 10 orang. 10 orang. Oke. 9-nya itu di sini, di ruang produksi gitu. Ya. Satunya lagi tim sosmed. Oh, tim sosmed. Tim sosmed di sini juga atau di tempat lain? Kalau tim sosmed tuh kebetulan rumahnya dekat sama rumah saya ya. Oke, Jadi remote ya berarti ya? Iya, dia lebih ke remote sih. Kan seminggu sekali dia datang ngambil konten. Nanti seminggu setelahnya dia tinggal upload aja. Keren. Punya tim konten sendiri loh teman-teman. Dari awal udah ada tim konten sendiri Bu berarti? Nah, enggak. Awalnya itu kan kita pakai Apik Management tuh ada paket ya Pak ya. Ada di paketnya itu kan ada paket sosmed dari Cimera. Oh, yang Cimera ya? Iya, itu sempat 2 bulan pakai 2 bulan. Cimera. Pakai Cimera. Kemudian saya coba handle sendiri nih, kan udah biasa lah bikin konten gitu ya Pak. Terus ternyata kok malah keteteran. Apalagi kita ini maunya, idealisnya gitu, semua sosmed nih nyala. Nyala tuh maksudnya IG, di Instagram kita aktif, di TikTok aktif, di Google Maps itu juga paling penting, itu aktif, dan di Facebook juga aktif. Nah ternyata kapasitas saya terbatas, nggak bisa menghandle 4 akun sosial media. Akhirnya ya udah saya coba rekrut satu lagi untuk khusus pegang sosmed. Wah, keren. Berarti sekarang ada tim khusus sosmed. Terus ide-ide kontennya dari tim ini Bu? Sesekali sih, misalnya saya ada inspirasi apa saya kasih tahu. Cuman karena semua di sini Gen Z ya Pak, alhamdulillah. Mereka ini kreatif banget gitu. Keren. Jadi kalau ada konten apa, bukan cuma dari tim sosmed ya, bahkan dari karyawannya juga kadang, Bu kita bikin konten ini yuk gitu. Jadi mereka semua memberi ide. Keren. Itulah kelebihannya tim Gen Z, salah satunya memberikan ide untuk konten. Makanya kenapa di laundry kami, termasuk Apik Laundry misalnya, saya selalu menyampaikan bahwa tim kasir atau bahkan tim kami yang ada di produksi, kalau mainan TikTok boleh, mainan IG Reels boleh, tapi tolong selalu kasih suggest, kasih insight ke kami, konten apa yang harus kami buat. Akhirnya seperti itu ya, seperti Bu Alfa lakukan. Karena beliau background-nya juga konten kreator. Jadi idenya kreatif banget. 10 pegawai, satunya adalah tim konten sosial media. Keren!
kita akan melihat di sekian kasir. Sebelum kita ngelihat gratis minuman, ada teh pucuk. Kita ngelihat ini ada harga jual. Harga jualnya cuci setrika wangi 10.000, teman-teman. Keren. Ini pilihannya cuma 1 hari sama 6 jam ya, Bu? Iya, betul, Pak. Ini sebenarnya ada ceritanya juga sih, Pak. Yes. Tadinya kan di sini kan dari contohnya tuh ada yang 3 hari ya, Pak. Iya, Dari iya, contoh iya. dari Apik Iya. Manajemen. Nah, terus kan sebelum kita opening nih, kan saya kan riset ke Yes, ke beberapa kompetitor ya. laundry sini. Nah, ternyata di sini tuh kok pada ekspres. Apalagi yang samping saya nih ekspres. Saya kan tanya, kalau harga yang 3 hari berapa, yang sehari berapa? Oh, nggak ada yang 3 hari, Bu. Kita di sini semua 1 hari. Dia bilang kayak gitu kan. Wah, saya langsung, wah ini kita nggak boleh kalau lebih Keren. mundur dari itu kan. Akhirnya ya udah kita bikin 1 hari, tapi memang di sini itu dalam radius 200 meter nih, Pak, kurang lebih ada 5 laundry. Ada 4 lah, sebelumnya ada 4. Saya ini buka yang kelima, berarti kan saya ini yang terbaru ya. Yang terbaru dan termahal, masalahnya tuh itu, Pak. Terbaru dan termahal. Di sebelah itu cuci setrika itu sekilonya masih 7.000. 7.000. Bahkan di seberang tuh masih 4.000, 2.000 kayak gitu, Pak. Ya. Jadi awalnya wah udahlah kita bismillah aja. Ya itu tampilan outlet itu kan menentukan juga ya. Penting Itu menentukan, terus udah gitu marketing awalnya juga menentukan, apalagi kita juga ada promo yang pakai doa, terus udah gitu. Karena kita opening pas di bulan Ramadan, jadi 3 hari sebelum opening itu kita ada bagi-bagi takjil di depan yang ada brosurnya, ada brosurnya. Nah, bagi itu takjil sama brosur. sama brosur. Siap. Jadi mereka akhirnya tahu di sini ada laundry dan mereka mencoba, dan ya udah kalau misalnya udah cocok kan sama pelayanannya, mereka pasti akan balik lagi sih, walaupun harganya lebih mahal daripada yang lain. Akhirnya teman-teman, seperti yang dibuktikan oleh Bu Aufa, saya ada beberapa materi juga di klien mitra-mitra kita yang lain. Dulu saya pernah membahas LDR Laundry, itu di Pejaten juga. Itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu juga sama. Dari harga 7.000, 3 bulan kemudian langsung 10.000 per kilogram, marketnya langsung berubah. Nah ini juga sama ini, menarik sekali nih, 10.000 loh 1 hari di Depok, teman-teman. Laundry paling mahal ini di Depok nih kayaknya. Dan rame. Nah, mahal tapi rame. Ini keren nih. Boleh ditiru. Jadi marketnya berbeda, dan tadi ada poin berikutnya adalah tampilannya bagus sejalan dengan hasil kualitasnya bagus. Kalau cuma tampilannya doang bagus, hasilnya nggak bagus, nggak bakalan balik lagi bagiannya. Sebenarnya terkait tampilan ini juga ada masukan ya, Pak, dari tim Apik Manajemen. Jadi kan waktu itu ada survei lokasi kan. Survei lokasi dari timnya itu ada yang coba jalan dari sana, coba jalan dari sini gitu kan, Pak. Ternyata dari sana itu kita kebagian pas tikungan. Terus pas dari bawah kebagian pas tanjakan. Jadi sebetulnya kalau misalnya tampilannya nggak menarik, ya betul. Kalau nggak seksi nih, orang nggak ada yang mau nengok juga gitu. Jadi kita buat tampilannya yang warna-warni. Terus udah gitu di depan juga ada palangnya itu pakai lampu kan. Lampunya juga nyala, jadi itu adalah usaha-usaha yang kita lakukan supaya outlet ini tuh menarik. Betul, dan konsumen maupun calon konsumen akhirnya notice, melihat ya. Nah teman-teman perlu di-notice juga, perlu digarisbawahi bahwa tim Apik Manajemen, tim surveinya atau tim PM, project manager kami juga survei tadi. Surveinya langsung suruh survei visual datang dari arah kanan maupun arah kiri. Kalau kelihatan gimana, kalau kecepatan tinggi gimana, biar orang lihat gimana. Semua ada strateginya sebenarnya seperti itu. Dan kami memang saat ini kami bikin konten ini akan ada 620 klien yang sudah bergabung dengan kami. Jadi semakin lama semakin banyak experience. Jadi kalau mungkin setahun 2 tahun yang lalu memang harus di-refresh. Karena kenapa? Selalu update. Jadi di Apik Manajemen memang mungkin bisa dibilang manajemen laundry pertama nomor 1 di Indonesia yang memang paling update dan paling inovatif di Apik Manajemen ini. Makanya kita juga bersyukur, terima kasih banget teman-teman yang sudah menjadi bagian dari Apik Manajemen termasuk klien lokal laundry ini. Keren. Aturan harga, aturan syarat ketentuan udah ada semuanya, dan ini teh pucuk teman-teman. Nah ini teh pucuk gimana nih ceritanya, ada teh pucuk dan tulisannya gratis minuman nih. Iya. Nah, boleh Bu, ceritakan. Ini juga nggak dari awal. Ini tuh seiring berjalannya waktu kita update ilmu kan dari roadshow-nya Pak Apik ke berbagai kota. Ada waktu itu di yang K2 Laundry ya Pak, kalau salah tuh bahas tentang teh pucuk. Akhirnya dari situlah kita juga pasang teh pucuk untuk narik Google review dari customer. Jadi dapat ide. Padahal di FPL ada loh tentang teh pucuk, jurus teh pucuk. Bener-bener ada. Ya benar-benar di FBL juga ada. Udah ada ya Pak? Dari FBL 14 juga ada juga ya? Terus kayak baru keinget lagi pas nonton K2 Laundry. K2 Laundry. Jadi di roadshow pun akhirnya kita spill. Padahal kami ngasih materi 3 hari kalau di Fundamental Business Laundry di kelas ya. Tapi di roadshow cuma 2 jam, 1,5 jam lah saya ngasih sharing. Itu teman-teman udah langsung notice. Nah itulah kebutuhan teman-teman di pengusaha laundry, pasti butuh yang namanya kelas sharing session. Nah teman-teman kalau pengen didatengin Apik Roadshow oleh Apik Community, boleh komen di bawah ini kota mana pengen
pengen dikunjungin. Nah, sebelum kita lanjut, kita simak yang mau lewat berikut. Jangan lupa follow Instagram Apik Community untuk mendapatkan informasi event dan kegiatan Apik Community. Saya tunggu ya. Ada strategi teh pucuk. Nah, di sini juga ada promo harian masih berlaku, Bu. Membership juga masih berlaku semuanya. Membership masih berlaku. Promo harian ini kita update setiap bulan, Pak. Jadi nggak Oke. selalu. Sebenarnya awalnya tuh kita pernah pakai satu promo harian yang berbulan-bulan nih. Terus Oke. kan ada evaluasi tuh dari after sales. Katanya baiknya di refresh setiap ya maksimal 2 bulan lah Betul, katanya betul, gitu kan, betul. supaya nggak jadi ternyata harganya itu aslinya masih ini iya, gitu. iya, iya. Kalau konsumen berpikir Betul, kan. betul. Jadinya mulai dari September kemarin kita update setiap bulan. Nah kebetulan ini kan tanggal 1 jadi belum diganti, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang langsung dikontenin dadakan nih pokoknya. Gas semuanya. Nah, tampilannya bagus teman-teman. Nah, ini kita bisa ngelihat. Ini ada packingan-packingan. Ini ada sepatu. Ini ada helm. Semuanya ada packingan. Oke, ini area kasir dan ini wajib ada satu pegawai di sini, Bu. Biasanya di ruangan ini itu 2 sih, Pak. Oh, 2 kan, ya? kasir dan operator. Oke. Jadi dari 10 pegawai itu sehari yang jaga di sini tuh kurang lebih kan 9 ya yang di sini. Bisa 5 sampai 7 lah. Oke. Ini rada melebar sedikit ya, Pak ya. Jadi di sini itu karyawannya liburnya 2 hari, Pak, dalam seminggu. Oke. Masuknya cuma 5 hari. Enak. Karena ya itu dia kan kita sama Gen Z kan bekerjanya. Mereka kan mengutamakan work life balance. Work-life balance. Oke, Gitu. siap. Jadi mungkin 1 hari mau istirahat, 1 hari mau main gitu kan. Jadi kita siapkan libur 2 hari dalam seminggu. Oke. Tapi itu di weekdays dan mereka bebas request. Mm-mm. Tapi ya itu memang kita lebaran buka, tahun baru buka, tanggal merah buka. Oh, ada perjanjian ya. Kamu boleh libur seminggu 2 hari, tapi lebaran buka. Tahun baru besok buka. Gimana kakak? Aman? Aman. Nah, lebaran buka, tahun baru buka. Nah, itu jadi work-life balance-nya ada sih sebenarnya, tetap ada. Nah, ini fasilitasnya keren nih. Baru kali ini saya dengar, karena biasanya rata-rata seminggu libur 1 hari. Nah, di sini seminggu libur 2 hari. Pastinya ada beberapa hal yang memang menjadi target mereka, Bu. Benar ya? Targetnya apa aja berarti dari tim-tim ini? Apakah ada insentif khusus, ada productivity khusus yang dilakukan mereka, atau seperti apa biasanya? Kalau di sini jadi setiap tanggal 1 nih saya akan umumkan target omset setiap bulan. Nah, nanti kita lihat di tanggal 30 nih tercapai atau enggak. Jadi bonusannya itu adalah dilihat dari kelebihan dari target omset. Oke. Nah, kemarin itu di bulan November itu kita udah mencapai target omset di tanggal 22 kurang lebih. Jadi lumayan lah ini yang dibagi-bagi. Wah, asik. Berapa persen biasanya dari selisih itu atau dari Selisih mana? itu saya baginya gini, 60% itu untuk owner, Yes. 40%-nya dibagi karyawan. Oke, jadi itu biasanya sudah dihitung semuanya profitnya berarti yang dibagikan. Udah. Profitnya ya. Menarik teman-teman. Nah, kalau pengen lebih tahu, lebih detail, kapan-kapan kita undang beliau untuk hadir di acara Apik Community. Apik Community Oke. dalam waktu dekat kita akan ada kopdar. Oh, Pembicaranya iya, adalah iya. teman-teman sendiri untuk sharing. Nanti ada Aduh. Kota Laundry, Klan Waduh. Loka. Pokoknya sering nongol di YouTube, kita akan coba langsung tembak untuk sharing bersama teman-teman di Apik Community. Setuju nggak? Setuju dong, harus komen di sini. Oke. Nah, ini adalah area produksi, teman-teman. Ini dandan semua loh timnya. Keren loh. Memang Itu standarnya SOP, gitu. Pak, Oh, SOP ya? sehari-hari. Keren. Biar customer tuh ngeliatnya fresh. Sebulan 2 bulan setelahnya baru akhirnya kita upgrade mesin karpet sekalian sama bemonya. Nih segini nih semuanya Wih, nih. gaun semua ini teman-teman, karena habis Sabtu Minggu ya, habis ada Iya, kondangan, betul. nyucinya di sini. Biasanya berapa gaun kayak gini? Kayak gini aja, Bu. Ini berapa, Bu? Ini, Bu. Antusias dari masyarakat tuh Datang. kenceng juga ya. Jadi hari pertama itu kita udah tembus lah 1 juta per hari.